Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembahasan fisika, kali ini dengan materi vektor. Seperti yang sudah tampak di layar, bahwa di sini ada list pertanyaan kupas tuntas fisika yang sudah diajukan oleh teman-teman tentang materi fisika yang masih perlu dibahas. Seperti itu ya. Jadi kita bagi empat sub materi. Di sini sudah mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang setipe. Jadi kita mulai dulu dari materi yang submateri pertama, pengenalan penjumlahan vektor. Itu diwakili oleh, sebentar Ibu mau menandakan dulu. Sini ada ya, dari mulai pertanyaan nomor 2 dari Jelita MIPA 3 itu, kemudian pertanyaan nomor 5 itu setipe ya, tentang bagaimana metode grafis menentukan arah panah. Nomor 7 ya, dari pertanyaan Siti Nur Aisyah juga, yang tadi dari pertanyaannya Derin 10 MIPA 1, ini Siti Aisyah 10 MIPA 4. Kemudian ada lagi nomor 12, sebentar, nomor 12 itu, ini kita hapus dulu. Nomor 12 di sini ada, sebentar, dari pertanyaannya Alifiyah 10 MIPA 4 dan nomor 15 ya. Nomor 15 itu pertanyaan dari Reina 10 MIPA 2. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, kita clear dulu. Clear all. Kita lihat apa sih sebenarnya vektor itu ya. Maaf kelebihan ini, jadi kita ke atasin dulu karena nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke, menentukan dan melukiskan atau menggambar vektor. Simbol vektor itu ya tanda panah ya, seperti yang kamu sudah tahu, ada titik tangkap dan di ujungnya itu menunjukkan arah. Artinya ketika kita gambarkan sebuah vektor seperti ini. Oke. Nah, ini ada pangkalnya di sini. Ya. Di titik ini pangkal. Di sini yang ada tanda panahnya ini adalah menunjukkan arah, yang mungkin untuk mempermudahnya kita sebut yang pangkalnya itu adalah ekor, yang arah panah itu adalah kepalanya. Jadi untuk mempermudah ke depannya ya. Nah, besaran vektor itu simbolnya misalnya vektor A. Kita kalau di buku-buku ya, vektor A itu misalkan di bold itu berarti menandakan dia besaran vektor. Atau misalnya kita punya besaran gaya misalnya. Nah, gaya kalau di buku dituliskan dalam cetak tebal, itu berarti gaya itu adalah besaran vektor. Atau kalau kita menuliskannya manual di buku, kadang sulit untuk menebalkan. Artinya gimana caranya untuk menandakan dia besaran vektor atau skalar? Kita tambahkan dengan tanda panah di atasnya. Jadi misalnya ini kelajuan, tapi kalau dengan ada tanda panah seperti ini berarti kecepatan. Yang satu skalar, yang satu vektor. Itu menandakan skalar dan vektornya. Nah, jika arah atau tanda panah ke kanan, kalau misalnya di ini ke kanan sudah positif, berarti yang ke kiri adalah negatif. Itu menandakan arahnya berlawanan. Itu ya, penting sekali arah ya, menentukan positif dan negatifnya.
Nah, selain memiliki arah juga memiliki nilai atau besar, yaitu menyatakan seberapa besar panjang dari suatu vektor. Artinya ketika kita punya gaya misalnya, atau gaya di sini taruhlah sebuah vektor gaya ini ya memiliki panjang sekian 6 meter 6 Newton misalnya. Nah, panjang dari vektor ini kita katakan, sebentar, harus diganti lagi. Nah, panjang vektor ini gitu ya, menyatakan seberapa panjang dari sebuah vektor, artinya dia arahnya ke kanan misalnya 2 meter, itu akan sama tidak dengan 2 meter ke kiri? Tidak ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, walaupun nilainya sama-sama 2, yang satu 2 ke kanan, yang satu 2 ke kiri. Nah, itu dia merupakan dua buah besaran yang berbeda, hanya karena arahnya yang berbeda, nilainya sama gitu ya. Ada vektor memiliki arah sama, bisa jadi vektor A dan vektor B arahnya sama, tapi mungkin yang satu lebih, vektor A nya lebih panjang, vektor B nya lebih pendek. Vektor A nya arahnya sama, 4 meter misalnya, yang bawah vektor B nya 2 meter, tapi nilainya beda gitu. Nah, itu ya, besarnya sama, arahnya beda, bisa jadi besarnya sama, arahnya beda, seperti ini tadi ya. Terus besar dan arahnya sama, bisa jadi besar dan arahnya sama, artinya arahnya ke sana, besarnya juga ke sana, sama persis panjangnya, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut, clear all dulu. Bentar. Agak repot juga nih. Nah, di sini ada menghitung besar jarak dan perpindahannya. Ada sebuah pertanyaannya, siapa tadi ada ya, kalau nggak salah pertanyaannya Siti Aisyah, atau pertanyaannya dari Nabila 10 MIPA 5. Menghitung besar jarak dan perpindahan, bagaimana Bu penjumlahan 2 atau lebih dari vektor yang segaris? Kita contohkan di sini ada vektor A, vektor B, dan vektor C, di mana vektor A arahnya ke kanan, vektor A arahnya ke kanan, vektor B ke kanan, dan vektor C ke kiri, tapi dengan panjang yang berbeda-beda, artinya kita punya nilainya yang beda-beda ya. Nah, berapakah resultan atau penjumlahan vektor A tambah B, kemudian A tambah C, dan vektor A min B? Di sini kita jumlahkan antara A dan B. Kita lihat di sini contohnya. Ibu akan menunjukkan di sini ya, di sini A ya, kamu lihat di sini ada sensitif banget ini ya, langsung pindah halaman. Nah, vektor A ke kanan ditambah dengan vektor B ya, jadinya vektor B ditempelkan ke kepala si A tambah B. Gimana penjumlahannya? Kita tarik ya, kita hitung, berarti penjumlahannya dari pangkal A menuju kepala si B, itulah panjang resultan A tambah B. Terus gimana kalau A tambah C? Nah, tadi vektor A maaf, udah halamannya berubah. Vektor A di sini kita pindahkan ke sini gitu ya, ditambah C, karena C nya arahnya ke kanan, berarti pangkal si
C tempelkan di ujung pangkal si A. Jadi resultannya tarik dari ujung A menuju C. Yang mana jadinya hasilnya? Yang ini. Nah, inilah hasilnya gitu. Nah, begitu juga dengan A min B. Vektor A kita gambarkan ke sini, vektor A gitu kan ya. Pindahkan vektor A-nya. Kemudian ditambah dengan min B. Kalau B ke sana berarti min B kemana? Ke sini kan. Nah, tadi ini berarti min B. Kita punya min B. Berarti si min B tempelkan, dipindahkan yang dari panah ini dari ujung sini ke mana? Ke arah sana. Jadi yang mana resultannya ini? Tarik dari ujung pangkal A menuju si ini. Oke, kita lanjut ya. Clear dulu. Kita memindah halaman. Clear. Oke. Nah, bagaimana dengan penjumlahan vektor yang tidak segaris, yaitu dalam satu bidang datar? Metode penjumlahan vektor itu kan ada dua, metode grafis dan metode analitik. Nah, dengan penjumlahan vektor yang tadi dalam satu bidang datar itu, kita gambarkan dengan pilihannya ada dua, metode poligon, ya, metode poligon, atau ini metode tandai dulu. Metode poligon dan metode jajar genjang untuk grafis. Grafis itu yaitu artinya dengan cara menggambar. Kalau analitik dengan cara menghitung. Tuh, nanti kita ada cara gambar dan menghitung. Untuk gambar ada dua metode, poligon dan jajar genjang. Sesuai namanya, poligon itu segi banyak, kalau jajar genjang ya bentuknya bentuk jajar genjang bidang datar. Nah, cirinya sekarang untuk poligon perlu diingat nih ya, kepala ketemu ekor. Jadi setiap vektor yang dijumlahkan, vektor A tambah B misalnya, nah vektor A nya kepalanya, ya vektor B itu pangkalnya atau ekornya. Jadi kepala ketemu ekor, kepala siapa? Kepala si A ketemu ekor si B. Nanti kita contohkan gambarnya. Nah, atau bahasa lainnya ya, vektor itu bertemu dengan titik tangkap vektor kedua. Titik tangkap itu berarti kan ekor ya, yang tadi kita bahas di awal. Kalau titik tangkap itu ekor, berarti kalau arahnya itu adalah kepala, yang kita sebut kepala tadi. Nah, ya, seterusnya kita jumlahkan yang kalau misalnya lebih dari dua vektor itu kita bisa pakai poligon. Nah, ciri dari metode jajar genjang, kalau misalnya tadi poligon ibu contohkan, misalnya ada tadi vektor A gitu kan, ditambah vektor B misalnya arahnya ke sana. Nah, vektor B pangkalnya ketemu dengan kepala si A gitu. Ini A, ini B. Jadi tempelkan ini ke sini. Nah, jadinya seperti ini penjumlahannya. Ini poligon. Nah, gimana kalau jajar genjang? Nanti untuk lebih jelasnya kita gambarkan jadi contoh soal ya. Kalau jajar genjang itu ini titik tangkap kedua vektor itu bertemu. Jadi kalau tadi mah kepala ketemu ekor, kalau jajar genjang ekor dan ekor, atau titik tangkap dengan titik tangkap. Titik tangkap tuh maksud ujungnya ya, ujung dengan ujung. Kalau ini vektor A, yang ini vektor B-nya misal. Nah, ujungnya ini dengan ini bertemu, kita ketemukan gimana, ditempelkan di sini berarti. Nah, ini B-nya. Gitu. Ini diketemukan. Nanti untuk lebih jelasnya kita ke soal ya. Kita lanjut halaman berikutnya. Ada apa di soal? Sorry. Nah ini contoh gambar.
gambar penjumlahan vektor dalam satu bidang datar. Berapakah resultan F1 tambah F2 dan resultan F1 min F2, dan soal yang ketiga yaitu F1 tambah F2 tambah F3. Bagaimana gambarnya dari ketiga vektor ini? Ada 3 buah vektor, yaitu vektor apa aja? Vektor, ibu tandai dulu, F1 ya, F2 dan F3. Nah, kita coba dulu soal pertama, F1 ditambah F2. Bagaimana sih F1 tambah F2? Nah, kita lihat di sini. F1 itu kepalanya, ini kepalanya ya. F1 kepalanya, berarti karena ini poligon ya, kepala ketemu ekor. Kepalanya si F1 ketemu ekornya F2. Mana ekornya F2? Ini F2. Ketemukan di ini pangkal ini dengan kepalanya si F1. Makanya gambarnya jadi seperti ini. Kepala F1 ketemu dengan ekor F2. Tuh. Nah, ini ya kan ketemu tuh. Jadi, nah, mana resultannya atau penjumlahannya, hasil penjumlahannya? Berarti tarik dari pangkal F1 menuju kepala F2 gitu. Jadi inilah resultannya. Tuh, kasih panah. Nah, ini resultannya sama dengan F1 tambah F2. Nah, sekarang gimana kalau ini kita umpetin dulu. Nah, F1 sekarang F1 kurangi F1 kurangi F2. Ini udah berganti halaman, maaf. Gimana kalau mau ganti warna kuning? Kok nggak mau? Dan dia nggak mau diganti kuning, biru deh. Nah, ini F1, astagfirullah, kenapa ya? Oh, pantasan jadi mouse ini. Ya. Kita geser dulu. Eraser. Maaf, ini tuh rada sensitif. Oke, kita lanjut yang ini. Draw dulu ya. Astagfirullah, ini teh draw. F1 kurang F2 sekarang. Nah, F1 nya ini clear dulu deh biar bersih layarnya. Nah, karena kita mau menghitung F1 kurangi F2, eraser dulu. F1 kurangi F2. F1 nya mana? Ini F1, pangkalnya ini. F2 berarti kepalanya ya. Nah, ini kepalanya. Karena min F2 berarti dia arahnya karena F2 ke kanan, ini plus, berarti minnya adalah ke kiri. Ini min F2. Berarti kita tempelkan kepala si F2 ya, kepala si F2. Ini kepala F2 dengan kepala F1 dengan ekor si, jadi dihapus semua, lupa. Nah, maksudnya ini ya, tadi F2 kan ke sana. Nah, si kepala F1 ketemu dengan ekornya si F2. Jadilah seperti apa? Ini F1 ketemu dengan ini ya, ekornya si F2, tempelkan. Ini kepala
kepalanya, gimana caranya kepala si F1 ketemu dengan ekor ini. Jadi kita geser ini ke sini kan. Gambarnya jelek sekali. Susah ya di laptop itu ternyata. Nah, ini tuh gitu kan. Jadi tarik dari ujung sini, tarik dari ujung. Nah, ini resultannya tuh. Nah, jadi begini gitu. Inilah resultannya, resultan F1 kurang F2. Oke, sekarang kita lanjut soal ketiga. F1 tambah F2 ditambah F3. Gimana? Kita clear screen, di clear dulu. F1 yang mana? Seperti biasa, seperti tadi ya. Ini F1, kepalanya di sini. Ditambah dengan F2. Berarti pertemukan kepala F1 dengan ekor F2. Kita tempel, pindahkan F2 berarti ke sini. Set, gitu ya. Kemudian ditambah F3. Mana F3? Ini F3. Ini F3. Tempelkan siapa? Ekor si F3 ke kepala F2, lanjut. Nah, makanya gambarnya jadi seperti ini. Ya, tarik dari pangkal F1 menuju, nah seperti itu. Makanya kita pindahkan gambar yang bagusnya jadi seperti ini. F1 ditambah ini kepala ketemu ekor, F2 kepala ketemu ekor, F3. Resultannya tarik dari ujung sini sampai sini. Inilah resultannya ya. F1 kita namakan tambah F2 tambah F3, seperti itu guys. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Maaf, di mouse dulu, lupa terus deh. Nah, kita clear dulu. Ternyata udah subuh ya. Oke. Bagaimana kalau jajar genjang? Kalau tadi poligon, kita lihat jajar genjang. Jajar genjang itu tadi apa? Ekor ketemu ekor atau titik tangkap kedua buah vektor itu bertemu titik tangkapnya, yaitu ujung dengan ujungnya. Kita coba dulu untuk yang pertama ya. Soal yang pertama itu F1 ditambah F2. Gede sekali. F1 tambah F2. Karena F1-nya tadi ini F1, pangkalnya ini F2. Pangkalnya juga di sini bertemu, jadinya dia berpisah. Kepalanya F1 dengan kepala F2 itu cirinya berpisah dia. Nah, dan bagaimana cara mencari resultannya? Nah, kita namakan ini proyeksi ya. Proyeksi dari F2 ini namanya proyeksinya. Biasanya putus-putus ini teh. Gini, putus-putus gitu ya. Kalau di papan tulis dengan mudah, karena ini di laptop susah menggambarnya ternyata. Nah, ini yang ini itu adalah proyeksi dari ini. Yang ini pun adalah proyeksi dari F1. Jadi makanya bentuknya jajar genjang, karena disebut juga metode grafis jajar genjang karena memang bentuknya jajar genjang, makanya harus jajar genjang. Artinya di sini resultan proyeksi dari F1 di sini, proyeksi dari F2 sini. Nah, ada ujung dan ujung di sini. Kita tarik ujungnya. Set, ini namanya resultan dari F1 tambah F2 gitu. Selesai. Sekarang gimana kalau F1 dikurangi F2? Kita clear Windows dulu. Clear all drawing. Nah, F1 kurang F2. Karena tadi F2-nya adalah ke sana, F2 itu plus ya. Berarti kalau min F2 berarti arahnya berlawanan. Ini adalah min F2.
kita mau menjumlahkan ya atau mengurangkan F1 dengan F2. Bagaimana jadinya? Lihat, karena F1 tadi sudah ke sana ya. Oke, clear. Sekarang dijumlahkan dengan F2 yang ke sini. Tuh, makanya yang warna biru ini adalah sebenarnya proyeksi dari sini F2. Kita pindahkan F2 jadi sini. Nah, ini F2. Lihat ya, pangkal ketemu pangkal, titik, berpisah dia, kepala F1 dengan kepala min F2. Sama seperti tadi, proyeksikan F1 dari sini, dia kemiringannya harus sama, panjangnya harus sama. Kalau di sini 2 meter 2 cm, ini juga harus 2 cm. Kalau ini misalnya 3 cm, ini juga harus 3 cm. Ada ujung sama ujung, tarik garis, set. Nah, ini adalah resultannya, seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang ke soal ketiga. Ini ya, F1 tambah F2 tambah F3. Nah, gimana ini? Ini ada pertanyaannya, siapa yang tadi ya? Gimana Bu kalau lebih dari 2 buah vektor? Sama aja, tetap kita kerjakan dulu F1 tambah F2 nya. Jadi kita kerjakan dulu biar warnanya pengen beda. Jadinya biar ini nih, kerjakan dulu F1 dan F2 nya, baru setelah dapat F1 dan F2 ini kita sebut dengan resultan ke-1, dan resultan ke-1 kita jumlahkan lagi, kita gambarkan dengan F3 gitu. Jadi 2 langkah, makanya gambarnya seperti ini. Kita lihat, check it out. Ini adalah gambar F1 tambah F2 yang tadi kita sudah gambarkan dari sini. Ini tuh sebenarnya kita ambil gambar dari sini. Tuh, ini dapat, kita teruskan, lanjutkan. Kalau misalnya mau lanjutkan dari sini bisa. Itu misalnya ini kan kita sudah dapat nih F1 tambah F2 ini kan resultan 1 ya. Kita lanjut, resultan 1 ini tambah dengan F3. F3 nya mana? F3 kan ke bawah ya. Nah, ke bawah ini, yang ini F3. Tempelkan pangkalnya F3 yang digambar yang awal, yang soal pertama tadi kan F3 ke bawah. Tempelkan si ini F3 ini di sini. Nah, gitu. Ingat, harus pangkalnya ditempelkan dengan pangkal. Jadi karena dia ekor dengan kepala dengan kepala, ini kan ini vektor yang mau dijumlahkan kan, ini harus berpisah, tuh berpisah. Ya kan? Nah, dapatlah ini sudut apit nih, ini makanya sudut apit. Nah, ini kita jajar genjangkan dia, jajar genjangan, proyeksikan ini ke sini, proyeksikan ini ke sini. Mana pangkalnya? Ini dan ini. Tariklah garis, set. Ini resultannya, gitu. Gambar bagusnya seperti ini, gambar yang bagus. Oke, kita lanjut ya. Mouse dulu. Menghitung atau penjumlahan vektor. Kalau tadi metode grafis, nah sekarang kita tibalah dengan metode analitis atau rumus. Nah, kita seperti yang sudah kita tahu, ini rumusnya sebenarnya mudah sih, kita hafalkan saja. Ini mutlak harus dihafal, ini rumus ini ya, hafalin, tidak susah sebenarnya. Jadi gini. Oke, ini metode analitis namanya, dengan menghitung ya. Di sini tuh ada vektor F1, jadi teks, ada vektor F1 laser, ini aja sensitif banget ya. F1, F2 ini seperti jajar ginjang ya, ekor ketemu ekor, dia pangkal dengan pangkal bertemu dan kepalanya saling berpisah, tuh berpisah ya, ini seperti jajar ginjang. Nah, cara mencari resultan ini bukan dengan grafis yang sekarang itu, dengan menghitung
Artinya pasti kalau di soal nanti diketahui F1 nya misalnya 4, F2 nya misalnya 6, nanti kita masukkan F1 kuadrat berarti 4 kuadrat di sini itu, F2 berarti 6 kuadrat dan seterusnya. Mudah ya, tinggal masukin pada semua, pasti bisa. Pada jago matematik tinggal dihitung, tinggal dimasukin. Nah, sekarang pertanyaannya, ada yang mempertanyakan bagaimana mencari arah. Ya, di sini clear dulu biar bersih. Nah, di sini aturan sin ini sebenarnya nanti kita pelajari di bab trigonometri untuk matematika. Tapi karena matematikanya belum dipelajari, baiklah di fisika kita bahas lebih dulu berarti. Jadi daripada materi matematikanya belum dapat, tapi kalian harus sudah pakai prinsip atau pakai cara penghitungan dengan trigonometri itu harus sudah dipakai di fisika, padahal kalian belum belajar. Kalau nggak salah nanti adanya di semester 2 kalau nggak di kelas 11, tapi nggak apa-apa. Ibu mukadimah dulu di sini tentang sin kosinusnya. Apa sih sin kosinus ya? Ini. Nah, nanti sebenarnya tabel ini mungkin ada beberapa guru matematik ada yang mewajibkan menghafal, ada yang untuk sudut istimewa ini disebutnya tabel sudut istimewa gitu. Kenapa istimewa? Makanya sudut-sudutnya ya sudut-sudut yang familiar dan sudutnya cantik, mudah dihafal gitu. Contohnya sin itu sinus, kita di sini ada gambar segitiga ya. Apa ibu terangkan? Nah, ini sebenarnya harusnya guru matematik yang menerangkan. Dalam segitiga ini ada alfa, ada beta ya. Sisi depan itu A, sisi sampingnya B. Di sini ada B ya, bisa lihat ya, ibu tunjukkan deh biar gampang. Nah, ini sisi ini A. Ya Allah, kenapa sih ini layarnya? Nah, sinus alfa, jadi sinus sudut ini adalah rumusnya A per C. A itu ya apa? Sudut panjang A dibagi panjang C, itu sinus alfa. Terus, tapi yang dipakai di fisika biasanya hanya sampai ini saja. Nanti di matematika lebih lengkap, ada kosekan, ini bacanya kosekan, ini bacanya sekan, ini kotangen, yang ini bacanya sinus, yang ini namanya kosinus, yang ini tangen ya. Nah, sinus apa yang kita harus sudah pakai sinus sama kosinus, aturan sinus kosinus, padahal trigonometrinya belum dipelajari. Nggak apa-apa, kalian nggak harus memusingkan metode matematikanya. Di sini udah dikasih tabel yang instan. Kalau misalnya kalian dibutuhkan sinus 30, maaf eraser dulu. Sin 30 derajat berapa? Kita lihat di sini. Sinus alfa sudut 30 berarti setengah lah dia. Cos setengah ya. Misalnya kosinus 90 derajat. Berapakah dia? Lihat di sini kosinus sudutnya 90 berarti ternyata 0 gitu. Ya, jadi tabel ini ketika ulangan dipersilahkan mau dihafalkan untuk sudut istimewa, atau biasanya untuk kelas 10 sin cos, karena matematikanya belum dipelajari, biasanya di soal ibu sudah kasih instan. Jadi kalian kalaupun lupa atau tidak hafal seluruh tabel ini, ya lebih bagus dihafal. Nanti juga guru matematika pasti akan menyuruh. Tidak hafal, nanti di soal dikasih, tenang aja, kalian gak harus mengkhawatirkan. Ini bukan ibaratnya ini bukan pelajaran matematika, ini adalah fisika. Jadi konten fisikanya adalah bagaimana kamu memahami vektor. Jadi bukan bagaimana harus paham tentang trigonometrinya, tapi ketika trigonometri digunakan untuk mempermudah menghitung fisika, ya kita pakai gitu. Dengan cara apa ya?
nggak usah dipersulit. Di sini ada tabel, tinggal dilihat, atau kalau di soal tinggal nanti kamu lihat petunjuknya. Misalnya ibu kasih sudut 120, ibu kasih petunjuknya ada seperti itu ya, jadi nggak usah risau. Untuk sekilas aja tentang sinus kosinus ini ibu tadi sudah berikan bahwa sinus alfa dari mana nilai-nilai ini semua. Nah di sini sinus alfa, sinus itu depan per miring, miringnya tuh ada C, berarti A per C, seperti itu sekilas tentang trigonometri. Baik, kita lanjut, nanti habislah waktu untuk fisikanya karena kebanyakan menerangkan matematika. Oke, kok ini jadi ngehang mouse dulu. Clear chat dulu, clear window. Lanjut ya. Contoh soal, ada dua buah gaya F1 dan F2, masing-masingnya 50 Newton dan 30 Newton, saling mengapit sudut 60 derajat. Tentukan arah dan resultan kedua vektor tersebut. Ya, di sini kita ditanyakan resultan. Oke, draw dulu. Resultan dan beta itu adalah arah. Ya, arah itu beta, resultan itu R. Jadi kita cari dulu resultan dengan rumus analitik. Rumusnya adalah ya ini akar dari F1. Ini rumusnya, akar dari F1 ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2. Ingat ya, ini ditambah, ini dikali. Jadi kamu kerjakan perkalian dulu, baru jumlahkan ini dengan ini. Caranya seperti itu. Jangan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2. Jangan. Kita kerjakan dulu yang ini perkalian. Jadi kita masukin ya, angkanya 50, 30. Kita masukin, ini gampang lah. 50 kuadrat berapa, 30 kuadrat berapa. Kita kalikan dulu ini 2 kali 50 kali 30. Tadi kosinus 60, kita lihat kosinus 60 di tabel ternyata setengah. Nah 2 kali 50 kali 30 kali setengah berapa? Jadi setelah hasil dioret-oret jadilah R itu akar 4900, yaitu R nya percaya aja lah, nanti kamu hitung. Ini kan sebenarnya 5 gitu ya, ini berapa, 900 gitu. 2500 tambah 900 ditambah ini 50 kali 2 100 kali 30 kali setengah 15. Ini 1500 tambah ini 4900. Nah sekarang arahnya, ini kan tadi rumusnya kita sudah kasih, sin beta yaitu F1 sin alfa, dan seterusnya kita masukkan F1 nya 50, sin 60 yaitu setengah akar 3, bisa dilihat tadi di tabel ya, 50 kali sin setengah akar 3, dapatlah sin betanya 0, nah ini kalau ini kita harus pakai kalkulator, dipencet lah pakai arkes di operasi matematik dalam kalkulator saintifik. Itu ketika kita pencet sin beta, berapakah beta dengan hasilnya. Kalau sin berapa, ini berarti ya sin berapa yang hasilnya 0,618, ternyata sudutnya ada 38,2. Emang ini contohnya tidak bagus, nggak apa-apa soalnya ya, tapi yang penting ketika nanti di soal ulangan angkanya bagus-bagus. Ini kan kita kalau latihan boleh pakai kalkulator, sudutnya makanya tidak cantik. Kalau sudut istimewa itu sudut-sudut yang cantik. Kalau misalnya yang keluar nanti sudut istimewa itu mudah dihafal. Kalau yang 38,2 memang sudutnya tidak bagus, tapi bisa pakai kalkulator. Kita tinggal pencet sin berapa yang hasilnya 0,618, ternyata 38,2. Kita lanjut soal berikutnya. Ini sudah pagi ternyata tadi. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini di sini ada contoh soal. Dua vektor masing-masing 3 meter dan 8 meter dengan satu titik tangkap. Ternyata besar resultannya adalah 7 Newton. Besar sudut apit antara kedua vektor tersebut adalah, nah ini yang ditanyakan oleh siapa ya? Tadi ada pertanyaan nomor berapa nih? Maaf Ibu, sudah lupa. Pokoknya ada yang mempertanyakan ini. Kita ambil contoh latihan di Ayo Berlatih nomor 5. Oke, kita bahas ya. Diketahui, ini maaf ya, laptop
laptopnya sensitif banget ya, lari-lari terus. Oke, tulis dulu diketahui ya. Vektor 3 meter dan 8 meter. Kita sebut aja lah vektor P ya. Vektor P. 3 vektor Q. Ya, itu 8. Nah, resultannya ternyata resultan ya vektor P tambah Q itu, ini ada tanda panahnya di atas, itu sama dengan 7 diketahui. Nah, karena rumus resultan itu adalah akar dari apa? P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2 dikali P dikali Q dikali kosinus sudut apit. Nah, sudut apitnya berapa? Yang ditanyakan sudut apitnya, justru yang ditanyakan. Berapa sudut apitnya gitu ya. Itu. Nah, kita lanjut di sini. Karena resultannya 7, di sini yang ditanyakan sudut apit ya, akar dikeluarkan, jadi sama aja gimana? Di sini. Ya, resultannya P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2 kali P kali Q kosinus alfa sama dengan 7. Tapi kan ini akarnya hilang, berarti 7 kuadrat. Akarnya hilang, jadi di sini 7 kuadrat. Nah, P kuadrat berapa? 3 kuadrat. Q berapa? 8 kuadrat. Berarti Q kuadrat tambah 2 kali 3 kali 8 kali kosinus alfa yang ditanyakan. 7 kuadrat yaitu berapa? 49. Ini kita pindahkan ke sini karena pengganggu ternyata. Kita lanjut. 3 kuadrat 9, 8 kuadrat 64, 2 dikali 3 kali 8, 6 kali 8 48 kosinus alfa sama dengan 49. Nah, berarti kosinus alfa sama dengan 48, jangan ditinggalkan 48 nya. 48 kosinus alfa sama dengan 9 tambah 64 berapa? 73. Pindah ruas, dia kan plus, pindah ruas jadi min. 49 dikurangi 73. Jadi berapa ini? 24. Betul nggak? Hitunglah ya pokoknya. Ini kosinus alfa berarti sama dengan 24 dibagi 48. Ini min ya, 24 itu min, jadi min setengah. Nah, yang ditanyakan adalah alfa ya. Jadi kosinus berapa yang hasilnya min setengah? Sudut berapakah alfa itu? Kita lihat di tabel. Ini 2 nih. Kita lihat tabel yang tadi ya. Nih, kosinus berapa? Lihat kosinus. Lihat yang di kosinus, ganti warna aja deh biar enggak rumek. Nah, kosinus berapa yang hasilnya ada minus setengahnya? Lihat, min setengah ada di mana dia? Ini kan. Nih, min setengah. Jadi kosinus 120 ternyata. Oke, kita balik lagi. Nah, kok kita balik ke yang tadi, halaman tadi. Nah, ini eraser. Jadi berapa tadi sudutnya? Ternyata 120 ya, ternyata alfanya adalah 120 derajat
gitu. Karena yang tadi kita lihat di tabel adalah kosinus alfa sama dengan min setengah, yaitu 120. Oke guys, kita sudah sampai ke pertanyaan kalian yang materi yang kedua, yaitu tentang tadi metode grafis sudah, ini sudah sampai ke metode analitis, menghitung sudut, apa itu sin, apa itu cos, gitu ya. Habis ini kita akan lanjut dengan materi komponen vektor, materi submateri terakhir yang akan kita bahas. Stay tune ya, Ibu istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen stop. Stop recording.